Perhatian cerita ini benar-benar murni karangan dari penulis itu sendiri. Jadi apabila ada kesamaan antara nama tokoh karakter ataupun latar itu hanya faktor ketidaksengajaan. Shaka's future. Wife Asha. Calon istri Shaka Aisyah, bab 8, Shaka ngamuk. Wajah tampan itu terlihat cemberut, alis tebalnya tertarik ke bawah, bibirnya terkatup rapat mengerucut. Sesekali Shaka menarik nafas kasarnya, berusaha menahan kesal yang luar biasa. Menatap beberapa beban keluarga itu sedang bercengkrama dengan gembira, seolah tidak merasa bersalah dengan kedatangannya di rumah miliknya. Sepulang sekolah niat hati Shaka ingin berbucin-bucin ria dengan Asya ternyata gagal total gara-gara si para kutu kupret yang ikut kemari. Mereka semua tengah berkumpul di gazebo samping rumah Shaka, suasana ramai riuh penuh canda tawa. Ayo Shaka, ikut main. Asya menarik lengan Shaka untuk bergabung bersama teman-temannya. Dengan wajah terpaksa, Shaka mengiyakan. Untung Asyanya yang membujuk jika Elvis atau Chai sudah ditendang ke alam baka oleh Shaka. Mereka semua duduk sila melingkar. Di tengah-tengahnya ada sebuah botol air mineral yang sudah tandas isinya. Mereka akan bermain. Fruit Order adalah permainan klasik yang sudah turun-temurun dan selalu hits pada zamannya yang memancing keberanian dan kejujuran. Pemain bisa memilih antara menjawab pertanyaan jujur atau melakukan tantangan seru yang diberikan. "Hoh, gue yang muter ya," ujar Greta bersemangat. Tangannya terulur meraih botol itu dan memutarnya searah jarum jam. Yes, tepat sasaran. Seringai iblis tergambar di wajah Greta saat tutup botol itu mengarah kepada Elvis. Shaka, sengaja ya lo. Sungut Elvis tak terima. Hai, terota apa dare? Greta tersenyum lebar dan menaik turunkan alisnya menggoda. Sebagai anak yang selalu jujur dan berbudi pekerti, maka gue pilih Truta, ujar Elvis dengan sombong, membuat semua orang di sana ingin muntah. Apa yang lo suka dari Asya? Tunangan sahabat lo sendiri. Goda Greta. Semua orang melotot, menatap Greta, Elvis, dan Shaka secara bergantian. Semuanya lay, termasuk bodinya yang beon, walau dia pendek tapi montok. Jawab Elvis tanpa dosa, lalu beberapa detik ke depan ia baru menyadari dan menutup kedua mulutnya. Dengan takut-takut, ia melirik ke arah Asya dan Shaka yang berdekatan. Mampus gue. Ini mulut kenapa nggak ada remnya sih? Bukan truk. Berengseka, bajingan. Tarik kata-kata lo. Jangan bilang lo selama ini menjadikan tunangan gue sebagai fantasi liar lonjing. Shaka membabi buta memukul Elvis dengan brutal, tak ada kata ampun baginya, itu termasuk penghinaan untuknya. Nafas Shaka terdengar membulu, dadanya naik turun tak beraturan. Semua orang menatapnya meringis ngilu, ingin melerai tak berani, termasuk Chai yang berusaha melerai justru ikut mendapatkan pukulan. Udah dia bisa mati. Kalau lo terus-terusan pukul dia. Chai mencoba melerai keduanya, sebab pukulan yang diberikan Shaka tidak main-main. Chai tahu betul bagaimana ganasnya Shaka. Bahkan dia pernah menghabiskan 10 orang hanya dalam hitungan menit. Jika dibiarkan makannya, Elvis akan kehilangan nyawanya. Lo sih, ngapain ngasih pertanyaan kayak gitu? Geram Yana kepada Greta. Dia ya gue nggak tahu kalau akan jadi begini. Niat gue cuma buat iseng. Cicitnya pelan. Biasa sekali mereka meringis ngilu melihatnya. Kayaknya cuma lo yang bisa hentikan. Shaka deh, kasihan Elvis. Pinta Yana memelas. Shaka menendang, memukul ke bagian wajah, dada. Hampir seluruh tubuhnya Elvis babak belur. Di tangan Shaka, Elvis pun tidak ada tenaga lagi untuk melawan Shaka. Shaka udah, teriak Asya. Lalu Asya berjalan ke arah mereka yang masih bergulat di rerumputan dekat gazebo tadi. Bahkan seluruh maid dan pengawal atau bodyguard berlarian datang ke sana. Teriakan Asya sama sekali tak diindahkan oleh Shaka saat Shaka hendak menginjak perut Elvis. Kakinya sudah lebih dulu ditendang Asya hingga si empunya terhuyung jatuh ke belakang.
Duh, kamu denger gak sih aku ngomong? Udah Shaka, udah. Dia bisa mati, dia sahabat kamu. Ini yang aku nggak suka dari kamu. Semua hal harus diselesaikan pakai otot, pakai kekerasan. Teriak Aisyah dengan suara lantangnya. Tapi dia kurang ajar sayang. Cukup. Aisyah segera memotong ucapan Shaka yang hendak membela diri. Yang rengek Shaka mengerucut lucu. Cai, bawa dia ke dalam. Jika keadaannya parah kita bawa ke rumah sakit. Tititah Aisyah diangguki oleh Cai, sementara Shaka berdeci malas. Cai memapah Evis yang masih bisa berjalan. Walau dengan tertatih-tatih, wajah tampannya sudah tak terbentuk dipenuhi dengan luka lebam. Ia berjalan, tangan kirinya merangkul Cai dan kanannya memegang perutnya. Mereka sampai di area ruang tengah. Salah satu mayat sudah tergopoh-gopoh menghampiri, keduanya memberikan P3K. Evis meringis saat kapas yang dibasahan antiseptik menyentuh kulitnya yang terluka. Aisyah. Rintik Evis saat kapas itu ditekan keras oleh Cai. Hampir aja lo mati kalau Aisyah nggak lerai Shaka. Menggerutu Cai, layaknya mak-mak sadar, mengomeli anaknya. Nggak ada yang bisa hentikan dia kecuali Aisyah, jadi jangan lakukan hal gila kayak tadi. Gue tau lo playboy nggak bisa hidup tanpa selakangan, tapi nggak harus Aisyah juga jadi fantasi liar lo. Ceka, padahal gue hanya bercanda. Tapi Shaka malah mukul gue beneran, udah nggak dikasih jeda gue buat ngomong lagi. Ngerutu Evis, sembari meringis ngilu, jiwa iblisnya akan keluar jika menyangkut Aisyahnya. Lo tahu itu, sambung Cai dengan nada serius. Meninggalkan obrolan keduanya, kini beralih ke tempat di mana Shaka tengah diulatri oleh Aisyah. Duduk di sebuah kursi, Shaka menunduk dan memainkan jemarinya, antara kesal, gugup, marah, takut, dan merinding. Sesekali ia meringis memegang betisnya, bekas tendangan Asa tadi. Aisyah walau pendek, tetapi tenaga dia luar biasa. Dia salah satu atlet taekwondo sabuk hitam. Asa hanya diam, namun kedua bola mata bulatnya menatap Shaka dengan tatapan tajam, penuh mengintimidasi, seolah ingin menelan Shaka hidup-hidup. Di kamar miliknya seketika udara di sana terasa begitu mencekam hanya karena tatapan tajam Aisyah. Tidak ada yang bersuara namun beberapa kali Shaka melirik Aisyah melalui ekor matanya. Maaf cicit. Shaka memberanikan diri, namun ia belum berani menatap wajah tunangannya ini. Bukan ke aku, tapi ke Burhan, jawab Aisyah dingin. Tapi dia menyebalkan sayang. Berani-beraninya dia menjadikan kamu sebagai fantasi liarnya. Aku aja nggak. Nggak satu kali, tapi berkali-kali. Kesal Aisyah. Maaf, katanya jujur dan tulus. Gerap. Aisyah tak setega itu untuk memarahi sang tunangan yang ia cintai. Aisyah memeluk erat-erat tubuh Shaka, menarik nafasnya pelan, melampiaskan rasa bersalahnya karena sudah melukai sang tunangan. Shaka pun merasakan hal yang sama, menutup matanya menikmati momen yang begitu damai. Hangatnya tubuh Aisyah mampu menenangkan pikiran dan hatinya. Tangan mungilnya melingkari tubuh kekar Shaka dengan lembut tapi kokoh. Apa masih sakit? Tanya Aisyah setelah melepas pelukannya ke betis Shaka yang ditendangnya. Shaka mengangguk lemah. Dengan telaten, Aisyah mengompreskan es batu pada luka lebam biru kehijauan-hijauan itu. Awa, sakit sayang, pelan-pelan. Katanya menatap Aisyah yang tengah serius itu. Iya, ini udah pelan. Makanya jangan apa-apa pakai emosi. Coba kalau aku nggak nendang betis kamu, mungkin Burhan sudah sekarat atau koit dia.